Barakatul Qur'anil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Terus ada sedikit cuaca agak sedikit panas ya, nggak apa-apa ya, sabar ya. Tinggal konekin sudah pada ini audio ya. Tidak ada yang bicara, sebaiknya barangkali mungkin agak menundukkan kepala. Sudah masing-masing ya, jangan menundukkan kepalanya ke bahu temannya, dia sendiri saja ya. Kalian bayangkan kalau saat ini kalian sedang sendiri-sendiri ya. Bayangkan tidak ada komunikasi apapun kecuali kalian sedang berkata dan berbisik dengan hatimu. Hidup itu sejatinya adalah sendiri-sendiri. Hidup itu adalah masing-masing. Nanti kita akan rasakan di hadapan Tuhan, di mahkamah tertinggi Allah Rabbul Izzati, Tuhan yang Maha Esa. Kita akan pertanggungjawabkan hidup kita secara sendiri-sendiri. Sekalipun ketika kita di dunia, kita hidup bersama-sama, berteman, berkeluarga, dan berkelompok. Tapi nanti kita akan sendiri. Oleh karena itu kita renungkan, saat ini seolah-olah kita berada di satu tempat, yang tempat itu hanya kita huni sendiri. Bayangkan bahwasanya kita saat ini sedang berada pada satu tempat, di mana tempat itu tidak ada siapapun kecuali kita sendiri. Anak-anak sekalian, ya ditundukkan saja kepalanya. Barangkali bisa dibantu dipadamkan lampunya supaya hati kita lebih tenang, karena dengan kegelapan, keteduhan, keheningan. Ya. Anak-anak sekalian, sudah tidak ada yang kaget. Semuanya tenang, diam, keheningan itu lebih dalam dari kata-kata. Keheningan, kesenyapan itu lebih dalam daripada kata-kata, lebih dalam daripada kalimat. Saat ini seringkali kita tidak bisa menempatkan diri kapan saatnya kita berbicara, kapan saatnya kita mendengarkan orang lain, dan kapan saatnya kita berkomunikasi dengan diri kita sendiri. Kita seringkali banyak berkata dengan orang lain, tapi kita tidak banyak berbicara dengan hati kita sendiri. Sebongkah daging di balik dada manusia yang disebut hati, itu yang selalu menyuarakan kejujuran, yang selalu menyuarakan kebenaran, yang selalu menentang apabila ketidakbaikan kita lakukan. Malam ini, mari sejenak tundukkan kepala, kita merenung, bermuhasabah, menghisap, mengkalkulasi, menghitung-hitung berapa banyak perbuatan kebaikan yang sudah kita lakukan, dan berapa banyak dosa-dosa, kehilapan, kesalahan, kealpaan yang kita lakukan. Boleh jadi timbangan kita jauh lebih berat keburukan daripada kebaikan. Tidak bisa mengukur bahwasanya hidup yang masih baru semur jagung, tidak bisa diukur bahwasanya umur yang masih belasan tahun, bahwasanya dosanya masih sedikit. Ada banyak di antara kalian pada usia yang masih muda begini telah melakukan dosa besar. Durhaka terhadap orang tua adalah dosa yang terbesar. Salah satu dosa yang tentu saja tidak akan diampuni Tuhan. Kalau seandainya kita tidak menginsafi dengan penuh kesadaran, memohonkan ampun kepada Tuhan, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita bertukuk lutut di hadapan orang tua kita. Anak-anak sekalian, sekali lagi, hidup itu sendiri-sendiri. Kalian bayangkan kalau saat ini gelap, tapi gelap yang masih bisa dilihat, gelap yang masih remang-remang. Kalian bisa bayangkan, ada yang 1 hari yang lalu dia pergi meninggalkan kita, ada yang 2 hari yang lalu pergi meninggalkan kita, ada yang 1 pekan yang lalu, ada 1 bulan yang lalu, ada yang bertahun-tahun dia pergi meninggalkan kita. Dia berada pada satu tempat, pada satu alam yang begitu gelap gulita, gelap
pekat hitam tak berwarna, tidak akan bisa melihat apa-apa kecuali amalan yang kita bawa pergi menghadap Tuhan. Anak-anak sekalian, tidak diukur usia muda atau tua. Hidup bukan karena doa, mati bukan karena sumpah. Banyak orang yang masih belia juga Allah akan memanggilnya pulang kalau memang sudah waktunya. Tidak ada jaminan bahwasanya orang yang masih muda adalah orang yang sedikit dosanya. Dan tidak bisa kita simpulkan bahwasanya orang yang sudah lama hidupnya, orang yang matinya sudah tua, lalu amalnya lebih banyak atau dosanya lebih banyak. Tidak bisa diukur demikian. Anak sekalian, coba pejamkan mata sejenak. Bayangkan saat itu sang malaikat maut datang, hanya kita yang bisa berkomunikasi, hanya kita yang bisa melihat wajah garang, wajah geram, wajah yang menakutkan. Sang malaikat maut datang kepada kita, tak bisa tidak, tak bisa berpaling, tak bisa menolak. Saatnya kita saat itu harus pulang. Kalian bayangkan beberapa puluh menit, beberapa jam, saat itu jasad kita dibaringkan di sebuah tempat yang kemudian saat-saat itu orang berdatangan. Perut kita hanya bisa menatapnya, tapi kita tidak bisa bicara. Tangan kita menggapai-gapai, tapi kita tak tergapai. Ucapan kita mengikhlas-keras, tapi tidak terdengar. Meminta pertolongan, tapi tak bisa dibuat pertolongan. Saat itu jasad kita yang masih gagah, masih tampan, masih cantik harus dimandikan karena kondisi saat itu ruh sudah terpisah dari raga kita. Kalian bayangkan seolah-olah kalian sadar dan meronta-ronta saat orang lain memandikan kita, seolah-olah kita ingin pergi dan kabur, tapi tidak bisa. Lunglai, lemas, kita membiarkan diri kita dibasahi, dibasuhi, diguyur dengan air, dimandikan. Mandi untuk kali yang terakhir, dan kita tidak bisa mandi sendiri. Kalian bayangkan itu. Jiwa kita yang selama ini keras, jiwa kita yang selama ini sombong, angkuh, pongkak, congkak, pongah, durhaka, keras kepala. Coba bayangkan, semuanya akan kembali kepada ketiadaan, semuanya akan kembali kepada kepunahan. Bayangkan kemudian jasad kita yang tampan, yang cantik, yang molek, yang elok, lalu dibungkus dengan kain kafan, dibalut dengan beberapa balutan, kemudian tersisa hanya pada bagian wajah. Jasad kita yang sudah kaku terbujur lalu dimasukkan ke keranda kematian, keranda yang tidak ada satupun orang ingin memasukinya kecuali saatnya telah tiba. Dan saat itu, saat kita sudah tiba, jasad kita yang kaku dimasukkan ke dalam keranda, lalu di bawah usungan jenazah itu kita disolatkan. Saat itu kita masih meronta-ronta, jangan solatkan saya ingin kembali ke dunia. Sampai pada akhirnya sang imam telah menyolatkan kita, yang mengatakan kepada para jamaah, orang-orang yang hadir di situ, wahai saudara-saudaraku, apakah saudara-saudaraku menyaksikan bahwasanya jasad ini adalah orang baik? Apakah orang-orang atau saudara-saudara menyaksikan jasad yang kita solatkan ini adalah orang baik? Hanya ada dua kata, khair atau la khair, baik atau tidak. Tentu saja ucapan itu adalah ucapan kejujuran. Kalaulah orang-orang saat itu mengatakan kita baik, tapi tentu saja malaikat dan Tuhan jauh lebih tahu daripada orang-orang yang mengucapkan baik kepada kita. Kita tidak akan menjadi baik karena orang lain mengucapkan baik kepada kita. Sebaliknya pula, kita tidak akan menjadi orang yang buruk, jasad yang jelek karena orang lain mengatakan jelek kepada kita. Tapi malaikat dan Tuhan lebih tahu tentang kita. Oleh karena itu anak sekalian, hanya kamu yang tahu, hanya kalian yang tahu siapa diri kalian masing-masing. Kembali rundukkan kepala.
Coba sadari itu. Siapa yang paling tahu tentang dirimu? Hanya dirimu. Kita seringkali membohongi orang tua kita, meminta uang untuk sesuatu, padahal uang yang kalian peroleh mulai jerih payah orang tuamu, memeras keringat, membanting tulang, meletakkan kepala untuk kakinya dan meletakkan kaki untuk kepalanya. Untuk siapa? Untuk kalian anak-anaknya. Begitu teganya kalian berbohong, berdusta di hadapan orang tua. Jangan harap jasadmu akan dikatakan baik. Perjalanan akhirat begitu panjang. Satu hari di akhirat atau 1000 tahun di dunia hanya satu hari di akhirat, begitu panjangnya. Artinya hidup itu bukan hanya sekedar makan dan minum. Hidup bukan hanya sekedar bersenang-senang. Hidup adalah sebuah tanggung jawab yang nanti akan dimintai pertanggungjawaban hidup kita di hadapan Tuhan. Anak-anakku sekalian, saat ini coba kalian renungkan, apakah kamu, apakah kalian, apakah kita semua ini pantas dikatakan anak yang baik? Pantas dikatakan anak yang baik? Seringkali kita berbohong, seringkali menyakiti orang tua, bahkan seringkali pula orang tua kita buat meneteskan air mata, menangis karena ulah kita yang kita lakukan. Kita terus membandel tak henti-hentinya. Anak yang masih urusan belasan tahun, tapi sudah membuat malu orang tua. Coba kalian renungkan, apakah pantas kita akan dipanjangkan umur untuk sesuatu yang sia-sia, untuk sesuatu yang akan menambah dosa-dosa? Bagaimana kalian akan menjadi pemimpin bagi masa depanmu, bahkan menjadi pemimpin bagi orang lain? Untuk memimpin diri kita sendiri saja tidak mampu. Kalian sudah diwajibkan untuk melaksanakan sholat. Berapa ratus waktu subuh yang kau lalaikan? Berapa puluh waktu zuhur yang telah kau lalaikan? Berapa puluh waktu asar yang kau lalaikan? Belum lagi kesalahan-kesalahanmu sebagai murid. Juga durhaka terhadap guru. Kalian sering membicarakan kekurangan guru di belakangmu. Kalian sering mengumpat mereka, padahal mereka adalah orang-orang yang berharga di matamu. Jangan mimpi kalian jadi orang hebat, jadi orang besar, kalau sikapmu durhaka terhadap mereka. Jika suatu hari nanti kalian jadi orang sukses, bukan karena kehebatanmu, tapi karena kalian memiliki orang-orang hebat. Siapakah mereka itu? Ayah dan ibumu adalah orang-orang hebat dalam kehidupan kita. Kita punya ayah yang hebat, punya ibu yang hebat, padahal mereka tidak punya kemampuan apa-apa. Hanya bermodalkan dengkulnya. Tapi dengkulnya ia pakai untuk berlutut dan berdoa di ujung malam. Buat siapa? Untuk anak-anaknya. Kita punya guru-guru yang hebat, punya kawan-kawan yang hebat. Jangan berbangga punya kawan-kawan yang menjerumuskan kehidupanmu. Jangan berbangga punya kawan-kawan yang akan membawamu kepada kecelakaan. Anak-anakku sekalian, ayo malam ini tidak seperti malam-malam selain malam ini. Biasanya pada malam-malam seperti ini kita sudah tertidur nyenyak, kita sudah mendengkur, kita sudah beristirahat. Tapi separuh waktu dari kesibukan kita hadir pada malam hari ini, menepi di sini untuk apa? Bukan untuk hal yang sia-sia. Karena mari kita renungkan. Anak-anakku, kalian tahu, ibumu, ayahmu, sampai detik ini mereka belum bisa tidur. Mereka saat ini belum bisa tidur karena masih memikirkan keadaan kalian ada di sini. Tapi adakah di antara kalian yang saat ini hatinya berpikir,
untuk ibunya di rumah, untuk ayahnya di rumah. Coba kalian bayangkan tadi senyuman terakhir, wajah terakhir, tatapan terakhir saat kalian dihantarkan pergi untuk melaksanakan kegiatan LDK. Kalian tidak membayangkan, jangan-jangan itu adalah tatapan wajah ibu ataupun ayah yang terakhir kalinya. Karena setelah itu tidak ada jaminan kita akan berjumpa lagi dengan mereka. Siapa yang bisa tahu kalau seandainya ketika pulang kemudian mereka tinggal hanya sebuah nama? Ternyata malam ini mereka sedang merasakan sakit yang pedih. Sementara kalian saat ini sedang bersenang-senang, euforia, bercanda, tertawa, dan tak terkendalikan. Jangan-jangan adalah tatapan wajah yang terakhir, yang setelah itu kita tidak lagi menatapnya. Sengaja malam ini kalian tidak dikabari dari keluarga, padahal saat ini mereka sedang terbaring layu sakit atau sedang mengalami sakaratul maut. Setelah kembali pulang tinggal hanya sebuah nama. Betapa kagetnya ketika kita pulang, begitu ramainya di rumah kita. Mereka sedang bertajia untuk ayah kita, mereka sedang bertajia untuk ibu kita. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Apa yang sudah kalian lakukan terhadap mereka? Apa yang sudah kalian lakukan terhadap mereka? Perjuangan mereka menyerahkan darah dan nanah. Kita jarang sekali memikirkan, membayangkan seorang ibu yang mengandung kita, membawanya kemana ia pergi dalam keadaan yang lemah dan bertambah lemah. Wahnan ala wahlin, kemana ia pergi selalu ibu membawa kita. Ibu tidak pernah mengeluh, tidak pernah bercerita ibu kepada kita saat-saat ibu melahirkan kita antara hidup dan mati. Pertaruhan nyawa, harus pegang nyawa saat melahirkan kita. Saat kita dilahirkan, betapa cantiknya, betapa eloknya, betapa mungilnya bayi itu. Bayi kita ia letakkan di sampingnya. Ia menyeka dengan ujung-ujung jemari tangannya lembut memancarkan cahaya sampai kita beranjak besar. Masa kanak-kanak, ketika kita ada masalah apapun, kita hanya bisa mengadu kepada ibu dan ibu memeluknya kita dengan erat-erat dan hangat. Seolah semuanya persoalan selesai apabila ibu memeluk kita. Ayah kita yang kelihatannya garang, yang kelihatannya marah, mereka adalah ayah yang hebat yang bertanggung jawab untuk anak-anaknya. Mereka bekerja keras sampai wajahnya kelihatan lebih tua dari usianya. Dengan cara apa kalian harus membayar jasa-jasa kedua orang tua kalian? Anak-anakku sekalian, sadarilah, sadar-sadarnya, insaf-insafnya. Kalian semua, kita semua adalah bukan orang-orang yang baik. Masih termasuk anak-anak yang durhaka, yang belum bisa membuat orang tua tersenyum. Oleh karena itu, melalui kegiatan LDK kalian dicetak nanti akan menjadi orang-orang hebat, menjadi orang-orang yang jadi pemimpin yang baik, pemimpin yang beriman, pemimpin yang bertakwa. Tentu saja itu tidak instan. Tentu saja itu tidak instan, tetapi harus ditempuh dengan tahapan-tahapan yang luar biasa. Termasuk malam ini adalah perjuangan kalian untuk menjadi seorang pemimpin. Jangan bicara menjadi seorang pemimpin yang bisa memimpin orang lain. Bicaralah dengan hatimu, jangan bicara dengan mulutmu. Bicaralah dengan jiwamu. Cobalah kembali diam. Karena dengan diam kita akan tahu jawaban yang benar. Kita akan tahu jawaban kejujuran. Anak-anakku, untuk menjadi seorang pemimpin tentu harus berdarah-darah, mendapatkan perjuangan yang berat. Jujurlah pada dirimu,
Jangan bicara sesuatu yang besar, lakukanlah hal-hal yang terkecil. Kalian berniat mulai malam hari ini kalian ucapkan selamat tinggal kepada hal-hal buruk yang selama ini ada pada dirimu masing-masing. Ucapkan selamat tinggal kepada mereka sifat-sifat yang buruk. Saat ini kalian harus bertekad, kalian harus menjadi orang yang baik, baik terhadap siapapun, baik terhadap ayah dan ibu adalah berbakti, baik terhadap guru dan baik terhadap siapapun. Jangan berbohong, jangan berdusta. Pangkal dari kejahatan adalah pendustaan. Berdusta, berbohong adalah pangkal kejahatan. Jangan kalian mengira bahwasanya ketika kita berbuat tidak baik, berbuat jahat kepada orang lain, saat itu kita menjahati orang lain. Sesungguhnya saat itu kita sedang mengumpulkan sesuatu yang nanti akan memukul diri kita sendiri. Kita telah menyiapkan lubang dalam untuk kita menjerumuskan diri kita sendiri. Ucapan kalian, ucapan palsu. Ucapan kalian ada ucapan sering dengan kebohongan. Tanyakan pada hatimu. Anak-anak sekalian, itu saja secara singkat. Mulai malam ini kalian harus buang jauh-jauh sifat-sifat buruk. Bapak ingin tanya kepada anak-anak sekalian, apakah kalian siap untuk menjadi anak yang baik? Siap untuk menjadi anak yang baik? Siap untuk menjadi anak yang baik? Mudah-mudahan kata-kata menjadi doa. Kalian yang siap pada malam hari ini, kami akan lihat di 10 tahun yang akan datang, 20 tahun yang akan datang, kalian semuanya akan menjadi pemimpin-pemimpin yang hebat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ya, terima kasih mungkin pada malam ini yang telah dengan rela membuat merenungkan atas dirinya, tapi yang belum rela malam ini, mungkin di waktu yang lain yang diam kalian juga akan baru mulai merenung atas dirinya sendiri. Itu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.